98, 99, dan satu lagi. Dan 200.000 follower. Hah, sepertinya aku memberikan kesan yang cukup besar pada dunia. Hai, kalian sedang melihat influencer kecantikan dan gaya hidup terhot di Park Springs High School. Cantik dan pintar. Aku punya keduanya. Hah, tidak mengherankan, kan? Jelas sekali, cewek sepertiku mendapat banyak perhatian. Oh, itu Ben, si kutu buku kami, fanboy nomor satuku. Dia selalu mengikutiku berkeliling sekolah dan menawarkan bantuan padaku dalam, ya, segala hal. Aku tak menyalahkannya. Maksudku pada dasarnya akulah ratunya. Hai Ben, aku tidak melihatmu di lokerku seperti biasanya. Apa kamu tidak apa? Aku kehabisan uang hari ini, jadi tunggu. Ben, jangan berkata seperti itu. Orang akan mengira aku memalakmu atau semacamnya. Aku tidak pernah meminta makanan dan benda-benda itu. Iya, kamu tidak... maaf. Oke, jadi itu aneh. Kemudian segalanya menjadi lebih aneh saat aku mendengar Christine memberitahu teman-temannya bahwa setelah terekspos, follower penyanyi IG anonim telah meroket hingga 500.000 follower. Tapi masalahnya, dia bersekolah di sini. Dia bukan siapa-siapa di kelas bio. Stella bergegas melewatiku menuju kelas, diikuti oleh segerombolan orang yang mencoba mengambil fotonya dan memintanya untuk bernyanyi. Bla bla bla. Beberapa anak cowok bahkan menawarkan untuk mengantarnya pulang setelah kelas berakhir. Ya ampun, apa yang mereka pikirkan? Dia bisa berakting menjadi cewek rapuh dan membingungkan para pecundang ini, tapi dia tidak membodohiku. Skenarionya yang dimainkan terlalu berlebihan. Tapi, iya, kenapa Ben terburu-buru mendekatinya? Benar-benar pengkhianat. Ben, di mana PR-ku? Dia bahkan tidak bisa memberikan alasan yang lebih baik selain, aku pergi keluar tadi malam. Ini omong kosong. Aku baru saja mendengar dia menawarkan untuk membantu Stella mengerjakan PR-nya. Dan coba tebak, cewek ini yang masih dengan penampilan nona pemalu kecilnya memberitahu Ben bahwa dia bisa mengerjakan esainya sendiri. Apa dia pikir dia itu Beyonce atau semacamnya? Bertingkah angkuh dan mengira dia adalah mercusuar alam semesta? Aku sangat marah. Jadi dia ingin merasakan ketenaran, ya? Anggap saja sebagai senior di bidang ini, setelah mengalami sisi buruknya, sudah saatnya aku mengajari dia sopan santun. Setelah itu, aku memastikan dia menjadi topik utama setiap pembicaraan di sekolah. Hei, dia perlu mempelajari cara kerja permainan ketenaran ini. Semua orang terkikik, menunjuk, dan berbisik di belakang punggungnya. Dia harus menutupi dirinya dengan hoodie yang menyembunyikan separuh wajahnya dan berjalan melewati sekolah dengan cemas. Iya, aku tahu betul perasaan paranoid itu ketika kamu terobsesi dengan kenapa orang terus memandangmu dengan aneh. Lalu suatu hari aku sedang meletakkan buku-bukuku kembali ke lokerku saat aku melihat sekilas seseorang berlari melewatiku sambil menangis. Itu adalah Stella, dan dia menjatuhkan catatan yang berbunyi, jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah muncul di sekolah. Lagi, kamu konyol. Astaga, apakah orang-orang mengatakan hal ini? Ini terlalu kasar. Apa yang terjadi? Astaga, ya ampun. Dia tidak mengira akulah yang menulis ini, kan? Sejak hari itu, Ben benar-benar mengabaikanku. Dan lebih buruk lagi, dia terpaku pada Stella yang menghiburnya saat orang-orang membicarakan dia di belakang. Astaga. Lalu suatu hari, aku sedang mengikat tali sepatu dan aku mendengar beberapa pemandu sorak mencoba membuka telepon seseorang. Tepat pada saat itu, Stella keluar dari kamar mandi. Kesal melihat orang lain melanggar privasinya, dia mencoba melawan. Tapi astaga, si wallflower ini bahkan tidak bisa membuat mereka bergeming. Baiklah, aku akan membantunya. Tapi cuma kali ini saja. Dasar payah. Kamu kira kamu yang menguasai tempat ini sekarang cuma karena kamu terkenal? Katakan pada Ben aku tidak menaruh catatan itu di lokermu. Lebih baik lagi telepon dia sekarang. Oh, ayolah. Lari saja ke bangku penonton dan beritahu si kutu buku itu. Pergi. Apa yang kalian lihat?
Aku pergi ke bangku penonton dan menemukan Ben sedang menghibur Stella. Sekarang bagaimana? Mengadu padaku lagi? Sebenarnya, Stella baru saja memberitahuku kalau bukan kamu menulis surat itu. Bisakah kamu menjadi lebih bodoh lagi? Jadi, kamu terus terang saja melakukan apapun yang aku perintahkan? Jangan pedulikan dia. Memang seperti itulah dia. Agak kasar, tapi benar-benar teman yang baik. Aku tidak punya teman. Ya, aku sudah mempelajarinya dengan susah payah. Di masa-masa awal aku menggunakan Instagram, satu-satunya teman yang aku percaya memposting video saat aku sedang berganti pakaian di kamar mandi sekolah. Aku masih menyimpan kaosku di dalam bajuku, tapi itu memberikan pelajaran kejam tentang persahabatan dan ketenaran. Saat kamu terkenal, orang akan selalu menginginkan sesuatu darimu. Kamu tidak bisa percaya siapapun. Kamu mendengarkanku? Stella. Siapa itu? Liam. Teman Stella dari klub musik. Mereka terlihat serasi bersama, ya kan? Apa? Apakah kamu iri padanya atau apa? Untuk cewek konyol itu? Ben tidak berkata apa-apa, hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Hah? Dia tidak pernah menatapku seperti itu lagi. Sekarang aku bukan lagi ratu Instagram. Itu berarti aku bukan lagi ratunya. Memang benar tidak ada orang yang bisa kupercaya. Beberapa hari kemudian, ada pertandingan rugby besar. Kami melawan sekolah saingan kami di final. Dan Stella menyanyikan lagu kebangsaan. Bahkan wali kota dan stasiun TV lokal pun muncul. Gila, Ben adalah bagian dari tim Evie. Jadi ketika beberapa cowok memberitahuku Ben ingin bicara denganku, aku pergi ke ruang Evie untuk menemukannya. Apa yang ingin dia bicarakan? Semoga saja tidak ada kaitannya dengan Stella. Tapi sesampainya di sana, tidak ada seorang pun di sekitar. Hah? Tepat pada saat itu, layar memperlihatkan Stella naik ke podium bersiap bernyanyi. Namun alih-alih melodi yang menenangkan, serangkaian suara aneh yang terdistorsi keluar dari mikrofonnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu lakukan di sini? Ashley. Dia mendorongku ke samping dan buru-buru memperbaiki sound system. Dan semenit kemudian, keadaan kembali normal dan Stella dapat memulai kembali lagunya. Ben menatapku dengan pandangan menuduh, lalu menyeretku ke belakang bangku penonton, di mana kami bertemu dengan Stella dan Liam. Lalu Ben memberitahunya bahwa aku telah mengacaukan mikrofonnya. Bagaimana bisa dia mengira aku mampu melakukan hal sejahat itu? Sementara itu, orang Liam ini turun tangan dengan mengatakan bahwa itu mungkin kesalahan teknis. Ya, terserahlah, aku mau pergi. Tapi Liam menyusulku. Aneh, bukankah dia dan Stella punya perasaan? Ia langsung membantahnya dan mengatakan mereka hanya kenalan dari klub musik. Tapi kamu, aku sudah lama ingin lebih dekat denganmu. Kamu adalah ratu Instagram sejati, bukan Stella. Wow, orang ini buaya kelas atas. Semenit yang lalu, tangannya melingkari Stella. Dan sekarang dia mencoba untuk merayuku. Dia bahkan mulai mencondongkan tubuhnya untuk mencium pipiku. Dengan cepat, aku menghindarinya saat aku melihat ekspresi muram Stella dari belakang. Astaga, sudah waktunya untuk keluar dari sini. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Semua stres ini berdampak buruk bagi kulitku. Jadi, aku dengan grogi berjalan di sepanjang koridor sekolah ketika Stella menghampiriku. Itu kamu, kan? Kamu jahat sekali padaku. Mengancam akan menghapus akun IG-ku karena kamu cemburu Ben meninggalkanmu demi aku. Sekarang semuanya benar-benar hilang. Dan itu semua salahmu. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak ada hubungannya dengan akun bodohmu. Iya, aku bergosip tentangmu untuk sedikit mengacaukanmu. Tapi cuma itu saja. Dan kamu pikir aku juga melakukannya? Permisi. Apakah dia mengabaikanku begitu saja? Dan itulah Ben, temanku yang mengabaikanku tepat pada saat aku sangat membutuhkannya. Dan aku tidak pernah mengancam akan menghapus akunnya. Kenapa dia buat-buat? Apakah dia cemburu padaku dan Liam kemarin?